Hari ini kita akan melakukan asistensi LKK untuk pemeriksaan fisik umum. Nah, dalam pemeriksaan fisik umum kita melakukan beberapa teknik pemeriksaan. Nah, teknik pemeriksaan itu terdiri dari 4. Yang pertama, inspeksi. Inspeksi dalam artian kita menggunakan indera penglihatan ya untuk melakukan pemeriksaan ya. Yang kedua adalah palpasi. Palpasi kita menggunakan indera perabaan. Yang ketiga, perkusi. Perkusi kita menggunakan teknik pengetukan. Dan yang keempat adalah auskultasi. Auskultasi kita menggunakan stetoskop sebagai alat bantu dengar. Yang pertama adalah teknik inspeksi. Ya. Teknik inspeksi adalah teknik dengan melihat. Tujuan dari teknik inspeksi ini, yang pertama kita bisa melihat pemeriksaan keadaan umum pasien. Apakah pasien tampak sakit ringan, tampak sakit berat, apakah gizi pasien terlihat cukup, apakah gizi pasien terlihat berlebih, kemudian apakah tampak pucat, apakah tampak biru pada bibir. Nah, itu kita bisa menggunakan teknik inspeksi secara umum. Kemudian inspeksi juga bisa kita gunakan untuk melihat per regio. Ya, apakah itu inspeksi pada regio toraks, apakah inspeksinya pada regio abdomen, ataukah inspeksinya pada regio ekstremitas. Begitu juga dengan palpasi, ya, apakah juga pada toraks, ya, apakah pada abdomen, ya, apakah pada organ khusus lainnya. Nah, sebelum kita mulai, biasanya untuk pemeriksaan sebelum kita mulai kita memperkenalkan diri dulu ke pasien. Misalnya, Bapak, Ibu, saya Dr. Maya yang bertugas di Poli hari ini. Kemudian kita menanyakan identitas pasien. Maaf, dengan Ibu siapa, namanya, kemudian usianya, kemudian alamatnya, bisa ditambah dengan pendidikan terakhir atau status pernikahannya. Nah, kemudian kita bisa melakukan penjelasan prosedur bahwa kita akan melakukan pemeriksaan fisik melalui sistem perabaan, pengetukan yang bertujuan untuk mendiagnosis penyakit pasien. Seperti itu. Jadi kita menjelaskan apa tujuan dari pemeriksaan kita kepada pasien. Bapak, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan bertujuan untuk melakukan diagnosis terhadap kelainan atau penyakit yang Ibu derita, Bapak atau Ibu derita. Setelah kita menjelaskan, kita meminta izin dulu pada pasien. Atau apakah Bapak atau Ibu bersedia saya lakukan pemeriksaan? Jika pasien bersedia, maka kita lanjutkan. Nah, kemudian kita meminta pasien untuk berbaring, ya. Kemudian meminta pasien untuk berbaring, kita melakukan mencuci tangan. Kita melakukan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, ya, dengan 6 langkah, ya. Dengan 6 langkah cuci tangan, ya, 6 langkah. Kemudian setelah itu baru kita memulai melakukan pemeriksaan pasien. Nah, pemeriksaan pasien secara umum itu kita lakukan head to toe. Jadi dari kepala sampai pada kaki, ya, pemeriksaan umumnya. Nanti di blok-blok selanjutnya itu akan diperdalam lagi untuk pemeriksaan yang sifatnya adalah per regio, ya. Nah, kita balik lagi ke pemeriksaan tadi, kita mulai dengan inspeksi, ya. Inspeksi kita lakukan dengan melihat, ya. Tadi kita sudah melihat keadaan umum pasien. Sekarang kita melakukan inspeksi pada daerah dada. Permisi ya Ibu, kita buka.
Kita buka dada pasien, ya. Kita buka, yang kita lihat adalah bagaimana pergerakan dinding dada, ya. Apakah kanan dan kiri itu simetris, ya? Apakah ada gerakan dada yang tertinggal? Kemudian di kulitnya, apakah di kulitnya ada tampak luka, kemerahan, ya? Ataukah ada tampak benjolan atau massa yang ada di daerah toraks ini yang kita lihat, ya. Itu. Kemudian kalau daerahnya adalah abdomen, ya, maka kita juga lihat apakah ada asimetris, ya. Apa ada benjolan, kemudian apakah ada tampak luka operasi, apakah ada tampak kemerahan pada kulit, ya. Kemudian apakah ada strie kayak pembuluh-pembuluh darah yang melebar di perut. Itu kita lakukan. Atau kalau misalnya kita lakukan pada bagian ekstremitas, baik tangan, misalnya kita lihat apakah ada tampak kebiruan atau clubbing finger pada jari-jarinya. Ini kita bisa lihat jari-jarinya apakah tampak biru, apakah tampak ada clubbing seperti jari tabung. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa inspeksi kaki juga, kita bisa melakukan inspeksi terhadap kaki. Apakah ada, misalnya pada kasus trauma, kita lihat apakah simetris atau tidak. Kalau tidak simetris mungkin ada fraktur, ya, seperti itu. Nah, itu untuk inspeksi. Nah, untuk selanjutnya per regio nanti diperdalam lagi di blok-blok selanjutnya, ya. Nah, kemudian untuk teknik palpasi. Teknik palpasi kita menggunakan indera perabaan, ya. Menggunakan indera perabaan. Teknik palpasi ini bisa kita gunakan untuk meraba suatu organ. Bisa kita melakukan perabaan suatu benjolan. Nah, itu kita bisa melakukan dengan teknik palpasi. Nah, contoh teknik palpasi misalnya kita lakukan perabaan pada limfonodi misalnya. Nah, di sini ada daerah limfonodi. Nah, ini kita lakukan perabaan pada daerah limfonodi. Nah, ini apakah ada pembesaran limfonodinya, ya? Nah, ini adalah salah satu teknik perabaan. Jadi kita menggunakan tendensi perabaan kita untuk melihat adakah pembesaran. Nah, ini adalah contoh untuk perabaan limfonodi. Kalau di toraks bagaimana kita melakukan palpasi? Kita melakukan palpasi misalnya untuk mendengarkan stem previtus. Gimana caranya? Kita meletakkan dua tangan kita, ya, di bagian dada seperti ini, ya. Kemudian pasiennya diminta untuk menyebutkan 77. Nah, kemudian pasien diminta tolong ibu menyebutkan 77. Nah, kita merasakan getaran dari suara itu sampai di telapak tangan kita. Maka kita bandingkan kanan dan kiri. 77. Kemudian kita balik lagi 77. Kemudian untuk yang ini 77. Kemudian ini lagi 77. Ini lagi 77. Kemudian 77. Nah, ini contoh palpasi pada daerah toraks, ya, contohnya. Kemudian kita bisa juga mempalpasi jantung, ya. Bagaimana caranya? Kita bisa merasakan ictus cordis. Contohnya dengan ini, maka kita bisa melakukan seperti ini. Ya, kita bisa merasakan apakah ada tendangan dari apeks jantung pada ujung jari kita ini, ya. Kemudian apakah ada suara getaran akibat bising jantung kita pada ini, ya. Atau misalnya dia ada mengangkat kita pada ini, ya. Jadi jantungnya itu mengangkat, ya. Ini contohnya kita mempalpasi jantung. Seperti ini kita mempalpasi jantung. Nah, kalau pada regio abdomen itu salah satunya, ya, kita mempalpasi untuk menentukan apa ada tidaknya pembesaran organ, salah satunya. Contohnya misalnya kita mau mempalpasi organ hepar yang ada di abdomen. Nah, seperti apa? Seperti ini. Jadi tangan satu kita letakkan di bawah, ya. Tangan dua kita letakkan di bawah arcus costae bagian kanan. Nah, pasien diminta untuk menarik napas. Nah, pada saat menarik napas, kemudian menghembuskan, dan pada saat dia menghembuskan kita melakukan perabaan. Nah, ini adalah contoh palpasi, ya, contoh palpasi pada abdomen. Begitu juga kita mempalpasi daerah limpa.
Nah, kita melakukan palpasi apakah ada pembesaran limfa, ya. Misalnya ada pembesaran sampai daerah umbilikus, ini kita palpasi, ya, seperti itu. Ataukah misalnya dia ada terlihat nyeri, ada benjolan di sini, kita palpasi benjolan ini. Misalnya di sini ada benjolan, kita palpasi benjolannya seperti ini. Nah, itu adalah teknik palpasi namanya, ya. Itu contoh. Pada ekstremitas kita juga bisa melakukan palpasi. Ya, kita meraba nadi saja itu bisa disebut sebagai palpasi sebenarnya, ya. Kita meraba nadi, ya. Kemudian kita meraba apakah dia hangat, apakah dingin, ataukah terasa basah, ya, di sini. Itu termasuk dalam teknik palpasi. Ya, nanti diperdalam lagi di blok-blok selanjutnya, ya. Kemudian untuk teknik perkusi. Nah, ini penting untuk melakukan teknik perkusi. Bagaimana kita melakukan teknik perkusi? Nah, kita harus tangan kiri kita, ya, tangan kiri itu kita letakkan, ya. Kita letakkan di, anggap ini kita letakkan di abdomen, ya. Kita letakkan di abdomen, sedangkan tangan kanan kita itu gunanya adalah mengetuk, ya. Gunanya adalah untuk mengetuk. Nah, maka jari yang ada di sini adalah jari tengah saja. Maka jari yang lain itu harus jadi jangan seperti ini, ya. Jangan meletakkan seperti ini, tapi yang tengah saja. Yang lain itu diangkat. Kemudian tangan kanan itu adalah mengetuk. Seperti itu. Nah, ini adalah tekniknya. Jadi kalian harus mencoba di rumah teknik ini, ya, teknik mengetuk ini. Nah, teknik mengetuk itu bisa kita lakukan pada daerah dada, ya. Pada daerah dada, ya. Misalnya pada daerah dada kita akan melakukan pengetukan untuk melihat apakah bunyi paru itu sonor, ya. Kalau dia normal maka bunyi paru ini harusnya adalah sonor, ya, sonor seperti ini. Jadi di selah iga, ya. Jadi kita melakukan pengetukan itu adalah di selah iga. Kita bandingkan kanan sama kiri, ya. Jadi bunyi normal dari ketukan ini di paru, ya, adalah bunyi sonor, ya. Sedangkan ketukan yang kita lakukan di daerah abdomen ini adalah berbunyi timpani, ya. Kalian bisa melakukan pengetukan di tubuh kalian sendiri untuk mendengar bunyi yang dihasilkan, ya. Jadi kalau diketukan di daerah abdomen, maka harusnya bunyi yang dihasilkan adalah timpani. Sedangkan untuk ketukan di daerah paru, maka bunyi yang dihasilkan harusnya adalah sonor. Sedangkan untuk daerah otot, untuk daerah organ, misalnya di sini ada hati, daerah sini adalah hati, maka yang kita ketuk ini adalah bunyinya harus redup, ya. Misalnya kita ketuk daerah hati atau kita ketuk daerah jantung, maka bunyinya adalah bunyi redup, ya. Kalau kita ketuk di daerah tulang atau otot, contohnya pada ekstremitas, maka ini bunyinya adalah bunyi pekat, ya. Jadi kalian di rumah bisa mempraktekkan sendiri pada bagian tubuh kalian sendiri, ya, apakah itu di daerah dada atau daerah perut, ya. Kalian dengarkan itu bunyinya, atau kalian praktekkan ke orang-orang terdekat di rumah untuk mendengar, oh seperti ini ya bunyi timpani, oh seperti ini bunyi sonor, oh seperti ini bunyi redup. Nah, seperti itu adalah teknik, dan kalian harus mempelajari cara memperkusi dengan benar, ya. Kemudian selanjutnya adalah teknik auskultasi. Teknik auskultasi kita menggunakan ini stetoskop, ya. Stetoskop ini penggunaannya harus seperti ini, ya, ini. Jadi kita menggunakannya seperti ini, ya. Jadi jangan dibalik, jangan seperti ini. Ya, kalau seperti ini terbalik, ya, jadi harus seperti ini, ya, jadi seperti ini. Kemudian yang pertama itu adalah bagian diafragma, ya. Kemudian ada bagian bel. Sebagian besar kita menggunakan bagian diafragma. Nah, untuk bel itu biasanya hanya digunakan untuk mendengarkan suara tambahan-tambahan jantung. Jadi sebagian besar kita menggunakan
diafragma. Nah, jangan lupa di sini pada stetoskop dengan model seperti ini, kita harus memastikan ini terbuka atau tertutup dengan memutar, ya. Jadi dengan memutar, ya, dengan memutar lubang ini kita putar, apakah ini terbuka apa tertutup. Nah, ini kita putar, kita yakinkan bahwa ini tertutup untuk membrannya. Ya, kalau kita maksudnya tertutup di bel, maka terbuka di membran, dan sebaliknya apakah terbuka di tertutup di bel, terbukanya di membran, ya, seperti itu. Nah, bagi mahasiswi yang memakai jilbab itu tidak boleh menggunakan stetoskop di sini, ya. Stetoskop itu harus digunakan, kita harus masukkan, benar-benar kita masukkan ke bagian sini, ya, atau melalui bawah. Jadi tidak boleh seperti ini. Nah, untuk teknik palpasi, untuk teknik perkusi itu kita bisa menggunakan seperti ini, ya, kita letakkan, tarik napasnya, kemudian buang, tarik napasnya, buang, kemudian tarik napasnya, buang, seperti ini, ya, kemudian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti ini. Jadi tolong dilihat titik-titik auskultasi pada toraks, ya. Jadi ada titik-titik auskultasinya, itu bisa diikuti. Kalau pada abdomen kita cukup melakukan di sebelah umbilikus, ya. Nah, tidak harus di sini, ya, di sebelah seperti itu. Jadi kalau teknik auskultasi. Nah, kalau untuk bunyi paru, ya, bunyi yang kita dengarkan di paru itu normalnya adalah suara vesikular. Jadi kalau kalian memakai stetoskop kemudian kalian dengarkan suara napas kalian itu dengan menggunakan stetoskop ini di bagian dada, maka yang terdengar adalah suara vesikular, ya. Jadi seluruh rapangan paru yang ini adalah suara vesikular. Jadi di sini suara vesikular, di sini vesikular, ya. Di sini vesikular, di sini vesikular. Nah, ada juga suara bronkofesikular, itu biasanya di daerah sini, ya, di daerah interkostal 1 dan interkostal 2, ya. Sedangkan kalau suara trakea, suara dari trakea itu bisa kita dengarkan di kanan dan kiri dari trakea, ya. Jadi kita bisa dengarkan suara di trakea. Kemudian kalau yang bronkial itu bisa kita dengarkan di sini. Nah, itu bisa kalian pelajari di tabel, ya, apa beda suara vesikular, bronkofesikular atau suara trakeal itu berbeda. Tetapi suara normal dari paru adalah suara vesikular. Kemudian suara yang kita dengarkan di abdomen ini apa? Yang kita dengarkan di abdomen adalah suara bising usus, namanya click and gargles. Jadi kita melihat apakah pergerakan usus itu terlalu cepat, ya. Biasanya misalnya pada orang-orang diare itu, maka bising ususnya akan meningkat, ya. Nah, seperti itu. Jadi itu biasanya kita auskultasi di situ. Apa kita mendengarkan bunyi, ya, ada pembuluh darah, ada bunyi. Nah, kita bisa dengarkan juga melalui teknik stetoskop ini. Dan teknik auskultasi melalui stetoskop ini. Mungkin sementara itu nanti bisa kalian pelajari kembali di rumah, ya, dengan kalian sendiri atau dengan orang-orang terdekat kalian, ya, dengan teknik-teknik dasar itu kalian pelajari. Nah, nanti bisa diperdalam lagi pada saat kalian melakukan sesi LKK di kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.